terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, rekan-rekan anggota Dewan yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Maka DPRD dan hadirin yang kami hormati, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Juli 2020 yang lalu, Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan pidato mengenai raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Berkenaan dengan itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini fraksi-fraksi telah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap raperda tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019, dan hasilnya pada hari ini akan disampaikan dalam bentuk pemahaman umum fraksi-fraksi yang akan kita dengar Saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Adha 1441 Hijriah, sebuah peristiwa yang mengajarkan semangat rela berkorban dan kepedulian sosial bagi sesama manusia. Dalam kesempatan ini, fraksi Partai Demokrat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bagi seluruh warga masyarakat DKI Jakarta yang merayakannya. Kemudian, fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil untuk ketiga kalinya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Fraksi Partai Demokrat berharap agar predikat tersebut dapat disertai dengan meningkatkan kinerja pembangunan, karena pada dasarnya APBD merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Kemudian,
Terhadap materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan sebagai berikut. Terkait realisasi pajak daerah, dari target penerimaan pajak daerah sebesar 44,54 triliun, hanya dapat realisasi sebesar 40,29 triliun atau sebesar 90,48%. Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan, pertanyaan, dan saran sebagai berikut. Yang pertama, data penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang selama ini mengandalkan laporan dari Pertamina sehingga tidak memiliki data pembanding yang akurat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan alat radio frequency identification atau RFID yang berfungsi untuk mencatat jumlah meter kubik BBM yang keluar pada setiap SPBU di Provinsi DKI Jakarta. Mohon tanggapan. Yang kedua, terkait dengan rendahnya realisasi BPHTB, fraksi Partai Demokrat meminta agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan kegiatan sosialisasi secara masif tentang transaksi PPJB sebagai objek pengenaan BPHTB kepada para pengembang, serta melakukan koordinasi dengan pejabat pembuat akta tanah agar dapat melaporkan harga transaksi dengan menggunakan nilai yang sebenarnya, bukan nilai yang tercantum dalam NJOP. Mohon tanggapan. Yang ketiga, terkait dengan rencana kenaikan tarif pajak penerangan jalan yang sedang dibahas oleh Bapak Peda DPRD Provinsi DKI Jakarta, fraksi Partai Demokrat meminta agar kenaikan tarif tersebut dibatalkan karena sangat membebani masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya terkait dengan realisasi belanja daerah pada tahun 2019. Dari total belanja daerah sebesar 77,85 triliun, dapat direalisasikan sebesar 64,93 triliun atau sebesar 83,41%. Fraksi Demokrat memberikan catatan dan saran sebagai berikut. 1. Realisasi belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan masing-masing sebesar 95,1% dan 94,51%, jauh lebih tinggi dari realisasi belanja langsung sebesar 79,38%. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa ke depan harus ada keterkaitan langsung antara besaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS dengan realisasi belanja langsung. Dengan demikian, setiap OPD atau UKPD akan semakin memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan. Mohon tanggapan. Yang kedua, fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait realisasi belanja subsidi untuk transportasi yang hanya dapat terserap sebesar 48,82% dari anggaran sebesar 3,72 triliun. Ke depan, kami berharap agar kualitas perencanaan terhadap belanja subsidi, khususnya subsidi transportasi, dapat diperbaiki sehingga APBD Provinsi DKI Jakarta dapat lebih memberikan manfaat bagi warga DKI Jakarta. Mohon tanggapan. Yang ketiga, terkait dengan pembayaran komitmen fee penyelenggaraan Formula E yang dibayarkan setiap tahun, di mana pada tahun 2019 telah direalisasikan sebesar 359,9 miliar. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait dengan status keberlanjutan kerjasama dan status komitmen fee yang sudah dibayarkan tersebut. Mohon penjelasan. Selain itu, mengingat adanya tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat pandemi COVID-19 serta mempertimbangkan besarnya anggaran yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan Formula E tersebut, fraksi Partai Demokrat meminta agar penyelenggaraan Formula E dibatalkan. Mohon tanggapan. Yang keempat, menyoroti program penanganan banjir dan abrasi pada Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2019 dari pagu anggaran sebesar 1,84 triliun hanya terserap sebesar 1,03 triliun. Melihat rendahnya realisasi anggaran pada program penanganan banjir dan abrasi tersebut, kami menilai bahwa program penanganan banjir belum menjadi prioritas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, fraksi Partai Demokrat meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan waduk dalam kota,
mempercepat pembangunan vertikal drainase sesuai instruksi Gubernur nomor 131 tahun 2018, melakukan normalisasi kali atau sungai dan pengerukan lumpur di kali atau selokan, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciawi. Yang kelima, pada APBD tahun anggaran 2019 pada unit pengolahan sampah terpadu dianggarkan sebesar 750 miliar untuk pengadaan lahan ITS di DKI Jakarta, yakni di Rawabuaya dan Cilincing sampai Cakung. Kemudian anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tertundanya pembangunan ITS. Padahal diperkirakan pada tahun 2021 TPST Bantar Gebang sudah tidak mampu lagi menampung sampah yang berasal dari wilayah DKI Jakarta. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai langkah-langkah apa yang dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kondisi darurat sampah tersebut. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat peserta rapat yang saya hormati, realisasi pembiayaan daerah alokasi PMD pada tahun 2019 sebesar 8,6 triliun, sedangkan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 sebesar 7,4 triliun atau 86,05%. Terkait dengan realisasi pembiayaan tersebut, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan, pernyataan, dan saran sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan dan progress report proyek pembangunan SPAM yang dibiayai oleh PMD 2019 tersebut, serta meminta penjelasan terkait upaya pengurangan tingkat kebocoran air atau non-revenue water yang saat ini masih tinggi, yakni sebesar 43,2%. Mohon tanggapan. Yang kedua, proyek penyediaan hunian DP 0 rupiah telah menelan anggaran yang sangat besar untuk pembebasan lahan. Namun sampai saat ini baru terbangun sebanyak 780 unit di Nuansa Pondok Kelapa dan 850 unit dalam proses penyelesaian di Nuansa Cilacap. Sebagian besar lahan yang dibebaskan dengan APBD justru dimanfaatkan untuk pengembangan area komersial yang tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek penyediaan hunian DP 0 rupiah dan mencari terobosan yang kreatif agar jumlah unit DP 0 rupiah yang berhasil dibangun dapat mencapai target. Mohon tanggapan. Yang ketiga, fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait dengan pengelolaan Jakarta International Velodrome yang terus-menerus mengalami kerugian operasional. Mohon tanggapan. Yang keempat, terkait dengan besarnya alokasi PMD yang diberikan kepada BUMD, fraksi Partai Demokrat meminta agar dilakukan audit terhadap seluruh BUMD atau perusahaan daerah yang pernah menerima PMD untuk memastikan tujuan penyertaan modal telah sesuai dengan rencana awal yang tertuang dalam bisnis plan saat pengajuan PMD. Mohon penjelasan. Yang kelima, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pengalokasian anggaran yang sangat besar untuk BUMD harus dievaluasi kembali, mengingat tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap dividen yang disetorkan oleh BUMD setiap tahunnya. Mohon tanggapan. Selain itu, pemberian PMD secara terus-menerus akan mengakibatkan BUMD menjadi sangat tergantung kepada APBD, sehingga tidak dapat berkembang selayaknya sebuah entitas bisnis yang kuat, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang cepat berubah. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. Kami sangat berharap pernyataan, pandangan, saran, dan kritik yang kami sampaikan dapat mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari pihak eksekutif.